ada dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhanlah yang memampukan kami hari ini. Satu sukacita kami karena kemenangan yang dari Tuhan. Itulah yang membuat kami bangkit dan terus bangkit untuk melihat segala sesuatu, supaya semua yang kami hadapi, kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kami ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Sejumlah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kami percaya bahwa pendengaran mereka dibuka oleh Tuhan. Telinga mereka, hati mereka terbuka oleh kebenaran firman. Kami juga yang ada di tempat ini, anugerah dan urapan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat Paskah bagi Bapak Ibu, baik yang ada di rumah dalam melihat atau menonton bersama ibadah live streaming. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita merenungkannya di bawah satu tema, jangan takut. Do not be afraid. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, drama terbesar yang terjadi dalam sejarah umat manusia adalah manusia menginginkan kematian seorang yang tidak berdosa. Proses penderitaan dan kematian Kristus itu sangat menyedihkan. Mengapa? Karena setelah melihat apa yang terjadi, baru muncul pernyataan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dalam Lukas 23 ayat 47. Baru terjadi penyesalan. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Lukas 23 ayat 48. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pengalaman para murid dan pengikut Kristus yang menyaksikan secara langsung bagaimana Kristus mengalami proses penderitaan sampai pada kematiannya. Yang tadinya berkobar-kobar mengikuti dia, tetapi ketika saatnya dihimpitan, cacaan, pertanyaan, penghinaan, cemoohan, tuduhan yang dituduhkan kepadanya sebagai seorang penjahat. Dalam Yohanes 18 ayat 30. Menginginkan seorang penyamun, menolak dia yang tidak berdosa. Yohanes 18 ayat 40. Memberikan salam penghinaan dengan menamparnya. Dalam Yohanes 19 ayat 3. Teriakan salibkan dia.
teriakan enyakanlah dia, meragukannya. Ini yang sangat menyedihkan. Adalah adanya perundingan, kesepakatan untuk menutupi kebenaran. Tidak jauh dari pembacaan kita Bapak Ibu. Dalam Matius 28 ayat 12 sampai 13. Memutarbalikan fakta dengan sejumlah besar uang. Merasa tidak puas dengan kematiannya. Kebangkitannya juga tidak menyadarkan mereka. Mereka haus akan kekuasaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang seperti ini, kadang kita berpikir, sanggupkah kita ketika kita mengalaminya? Sanggupkah kita ketika kita menjalaninya? Situasi yang kita hadapi dalam akhir-akhir ini memang menakutkan, mengerikan, bahkan membuat kita cemas, khawatir. Tetapi ada firman Tuhan. Jangan takut. Do not be afraid. Berdasarkan firman Tuhan, mari kita belajar beberapa prinsip rohani. Mengapa mereka takut? Mengalami ketakutan dalam Matius 26 ayat 31 sampai 32 itu digambarkan di sana oleh Tuhan Yesus bahwa akan tergoncang iman karena Kristus. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ketika proses penderitaan yang dihadapi oleh Kristus setelah Getsemani, dalam doanya, mulai para murid tercerai-berai. Salah satu contoh kesaksian iman dalam Matius 16 ayat 16. Dengan tegas, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iman yang seperti ini sangat bagus. Tetapi iman mereka terguncang hebat karena penyaliban. Begitu tergoncang sampai pengikutnya berpencar. Ada yang kembali ke tempat asalnya. Petrus yang telah memberikan kesaksian dengan keteguhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah, menyangkal 3 kali. Ini betapa luar biasanya. Karena kesaksian yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana pengalaman mengikuti Kristus. Karena Yesus pernah berpesan, barang siapa mengikut aku, ia harus mengikut salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa mereka mengalami ketakutan? Yang mereka temukan bukanlah hantu, tetapi Tuhan. Itulah Matius 28 ayat 10. Perjumpaan dengan Tuhan seharusnya membuat sukacita. Tetapi di tengah-tengah situasi yang mengelabui hidup mereka, ketakutan itu masih menghimpit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan yang lain yang menyebabkan para murid dan pengikut Kristus itu mengalami ketakutan adalah adanya siasat busuk. Siasat busuk apa? Dalam pasal 28 ayat 11 sampai 15, yaitu imam-imam kepala menyuap orang supaya tidak memberitahukan apa yang sudah terjadi. Memutarbalikan fakta. Itu yang saya gambarkan dari awal, bahwa tidak puas dengan kematiannya, kebangkitannya pun tidak menyadarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan mengapa mengalami ketakutan, karena yang terakhir adalah, kalau kita melihat dalam Matius 16 ayat 8, Markus 16 ayat 8, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapa, karena mereka takut. Tidak hanya itu, bagian selanjutnya, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Ini yang mereka hadapi. Mengapa? Karena pikiran mereka secara nalar, bagaimana ini terjadi? Tetapi inilah berita tentang Paskah, bahwa Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu ada informasi lain. Dalam Yohanes 20 ayat 2,
ayat 13 dan 15. Informasi yang digambarkan di sana, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kadangkala Bapak Ibu, informasi yang tidak jelas membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Inilah yang dihadapi para murid dan para pengikutnya. Apalagi pernyataan yang berkata, aku telah melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat 18. Ini sesuatu hal yang bagi manusia normal, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin terjadi? Mereka bisa melihat, kok saya tidak? Mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan, kok saya tidak? Mana sih informasi yang benar? Mana sih informasi yang jelas? Semua menjadi tanda tanya besar. Inilah sejumlah fakta yang dialami. Situasi yang sedang berlangsung. Baru saja penderitaan, penyiksaan, sampai kepada kematian. Bahkan sekarang mati, tiba-tiba diambil orang. Ini membuat sesuatu hal yang menakutkan. Apa yang disampaikan oleh para perempuan tentang peristiwa bahwa Yesus itu hidup, itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya. Dalam Lukas 24 ayat 11. Berita yang disampaikan tentang Yesus hidup, Yesus bangkit, itu semua omong kosong. Ini gambaran ketidakpercayaan. Kadangkala Bapak Ibu, situasi dan kondisi yang kita hadapi memang berbeda dengan apa yang dialami oleh para murid dan pengikutnya. Apa yang dialami itu berdampak pada iman, berdampak pada pendirian, dan berdampak pada prinsip hidup. Saudara dan saya harus sadar bahwa di tengah situasi yang sedang kita hadapi, sebenarnya ada pernyataan yang amat meneduhkan, menyejukkan. Jangan takut. Jangan takut. Dan jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa tidak perlu takut? Mengapa tidak perlu takut di situasi yang seolah-olah tidak ada harapan? Sekarang ada pernyataan, jangan takut. Itu berulang-ulang dalam teks yang kita baca tadi. Yang pertama, kenapa tidak perlu takut? Karena adanya firman Tuhan. Dalam frasa, maka kata Yesus. Ini adalah firman Tuhan. Jangan takut. Ini merupakan pernyataan yang keluar dari Yesus sendiri. Do not be afraid. Jangan takut. Di ayat yang kelima, itu juga merupakan pernyataan malaikat kepada para perempuan. Jangan takut. Apa yang kamu lihat, kubur yang kosong, itu tidak perlu ditakuti. Mengapa? Justru itulah satu kemenangan, yaitu Yesus Kristus yang diikuti dan dipercayai itu hidup. Pernyataan Yesus sebelum ia diserahkan dalam Matius 26 ayat 32. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kalau kita membandingkan dalam Lukas 24 ayat yang ke-7, Bapak Ibu, yaitu bahwa anak domba, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah firman Tuhan. Sudah dinyatakan, sudah disampaikan bahwa hal ini akan terjadi. Maka seharusnya iman kita tidak goncang. Iman para murid seharusnya tidak berubah sesuai dengan komitmen awal. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pegangan itu menjadi kekuatan kita. Dan ini menjadi pembelajaran khusus untuk kita. Yang pertama adalah kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada firman Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hal yang kedua, alasan kenapa kita tidak perlu takut. Karena adanya kehadiran Yesus yang nyata. Ada kehadiran Yesus yang nyata.
Ia telah mendahului ke Galilea. Dalam pasal 28 ayat ke-7. Bahkan dinyatakan lagi, salam bagimu. Itu langsung bertemu muka dengan muka. Ketika Yesus berjumpa mereka dan berkata, salam bagimu. Ini merupakan kehadiran Yesus yang nyata. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ketika dalam situasi kondisi yang menghimpit kita, apakah kita merasakan kehadiran Yesus yang nyata? Kalau kita tidak merasakan, itu menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah sadar bahwa ketika di saat apapun yang kita hadapi, ada Yesus yang hadir dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi? Mari membuat Yesus hadir dalam hidup kita secara nyata. Kehadiran Yesus yang nyata dalam hidup kita itu tergambar, teraplikasi ketika orang melihat hidup kita yang berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Dalam segala ketakutan menjadi kemenangan, keberanian. Karena ada firman Tuhan dan ada kehadiran Yesus yang nyata. Alasan yang ketiga, mengapa tidak perlu takut. Momen-momen yang dihadapi sampai kepada kematian. Karena ada kebangkitan Yesus. Ada kebangkitan Yesus. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Sebab ia telah bangkit. Dalam Matius 28 ayat 7 dan 6. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Selain itu ditandakan dengan tanda alam, gempa bumi yang hebat. Karena mengapa? Seorang malaikat datang menggulingkan batu. Ini kebangkitan Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang penyingsingnya fajar hari pertama minggu itu. Matius 28 ayat 1. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Dalam Markus 16 ayat yang kedua. Ini merupakan bukti bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu bangkit. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus Kristus seperti yang ia klaim tentang dirinya, bahwa ia telah menggenapinya, telah menggenapi apa yang dia nyatakan tentang dirinya, bahwa ketika setelah hari ketiga kematiannya dia akan bangkit. Ia telah menggenapkan apa yang dia klaim tentang dirinya sampai kepada kedatangannya. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu adalah dasar dari sejarah yang di atasnya semua pengajaran kekristenan dibangun. Dan di hadapannya semua keraguan akan dihancurkan oleh kebangkitan Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat, bila Yesus tetap berada di dalam kubur, maka kisah kehidupan dan kematiannya pastilah akan terkubur bersama dengan dia. Tetapi karena dia bangkit, maka semangat pemberitaan Injil itu tidaklah sia-sia. Apa yang digambarkan oleh Paulus dalam Korintus, bahwa kebangkitan Kristus itu meneguhkan pemberitaan Injil. Kebangkitan Kristus itu meneguhkan iman kita, bahwa iman dan pemberitaan yang kita yakini itu bukanlah kepalsuan, tetapi itu adalah kebenaran. Mengapa tidak perlu takut? Karena Yesus berkata, jangan takut. Yang keempat, adanya kehidupan setelah kematian. Adanya kehidupan setelah kematian. Ia tidak ada di sini. Dalam Matius 28:6. Tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 3. Ini merupakan bukti bahwa ada kehidupan setelah kematian. Apa yang dialami oleh Yesus, kita akan mengalaminya sebagai orang yang percaya dan mengikutinya. Di sanalah mereka akan melihat aku, Matius 28 ayat 10. Itu bukti bahwa ada kehidupan. Kematian alam maut tidak bisa menahan Yesus.
Ada istilah kita lockdown. Jurang maut, alam maut tidak bisa menahan Yesus yang hidup. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa dan berotoritas atas segala sesuatu. Makanya pernyataan dari Lukas 24 ayat 5, pernyataan malaikat. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Inilah yang sulung yang digambarkan dalam Injil Lukas. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu, ini juga merupakan jaminan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka ketika kita mengalami kematian, kematian itu hanya bersifat sementara. Itu merupakan jembatan untuk masuk dalam hidup kekekalan. Kita tidak perlu takut karena adanya firman Tuhan. Kita tidak perlu takut karena ada kehadiran Yesus yang nyata. Kita tidak perlu takut karena Yesus bangkit mengalahkan maut. Kita tidak perlu takut karena ada kehidupan setelah kematian. Dan ini merupakan janji dan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka di tengah-tengah seperti ini, maka respon apa yang kita lakukan? Respon yang tepat yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada perkataan firman Allah yang hidup. Dalam Matius 26 ayat 32. Sama seperti yang dikatakannya, itulah firman. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Apa yang dialami oleh Yesus setelah kematian akan terjadi kebangkitan, itulah firman Tuhan. Maka kita harus percaya sepenuhnya. Keyakinan saya, Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kitab Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan. Dan itulah firman Allah yang disampaikan untuk kita belajar darinya, kita mendengarnya, kita mengikutinya, kita mentaatinya. Maka kita harus percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, respon yang tepat adalah bertindak dengan tepat. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Bertindak dengan tepat di sini dalam Matius 28:8. Artinya jangan berhenti kepada apa yang kamu lihat. Pertemuan salam bagimu. Jangan hanya berhenti di situ, tapi kamu juga harus pergi. Ada action. Beritakan, saksikan, sampaikan. Bapak Ibu, ketika berita itu disampaikan kepada murid-murid, mereka segera pergi dari kubur itu. Mereka tidak tinggal diam. Mereka bertemu dengan Tuhan bersuka cita. Tidak, tetapi mereka segera pergi dari kubur itu. Tapi sikap mereka dengan takut dan dengan sukacita. Ini gambaran sulit untuk menggambarkan. Takut dan sukacita gimana ini? Orang yang ketakutan gak mungkin sukacita. Tetapi ada dua gambaran sikap yang dihadapi. Takut dalam hal ini adalah karena kekaguman akan kehidupan yang telah mereka lihat. Ini bersatu padu. Ketakutannya ada dan juga sukacitanya ada. Berlari cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Artinya Bapak Ibu, secara sepintas ini menggambarkan bahwa respon yang tepat ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, salam bagimu, itu juga merupakan aksi untuk kita teruskan kepada orang lain. Respon yang tepat yang ketiga adalah menjadi saksi akan kebangkitan Yesus dari kematian. Matius 28 ayat 1. Menjadi saksi. Di sini digambarkan beberapa orang. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Menjadi saksi. Bapak Ibu, ini meneguhkan akan kesaksian, pemberitaan yang mereka sampaikan. Tidak hanya itu, ada sikap yang lain yang digambarkan dalam teks ini. Dalam Matius 28 ayat 9. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Karena tahu, sadar bahwa yang mereka ketemu, yang bertemu dengan mereka bukanlah hantu tetapi Tuhan.
ketika merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mari kita datang untuk menyembahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, respon yang tepat yang lain. Kalau kita melihat dalam Lukas 24 ayat 6, ada istilah frasa di sana. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu. Apa itu? Kembali lagi di poin 1, yaitu firman Tuhan. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu. Apa yang diingat? Yaitu bahwa Yesus Kristus yang mati akan mengalami kebangkitan. Dia akan hidup. Bapak Ibu, tentu kalau kita sudah bertindak dengan tepat, maka dampak dari jangan takut. Yang pertama, Yesus melalui perantaraan para murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat tentang berita yang kudus dalam Markus 16 ayat 8. Berita tentang keselamatan kekal yang tidak bisa dibinasakan. Diberitakan sampai kemana? Ke seluruh penjuru. Dan berita itu Tuhan turut bekerja. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah dampak jangan takut ketika percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Percaya sepenuhnya karena adanya kehadiran Yesus. Percaya sepenuhnya karena kebangkitan Yesus. Percaya sepenuhnya karena ada kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu yang terkasih, kematian Yesus itu merupakan titik terendah. Dalam perendahannya, kemenangannya atas kematian melalui kebangkitannya merupakan langkah pertama dalam proses menuju kemuliaan. Kebangkitannya memang sangat berarti karena menimpakan kematian adalah hal yang terburuk yang dapat dilakukan oleh dosa serta kuasanya terhadap Kristus. Ketidakmampuan kematian untuk menahannya itu melambangkan keseluruhan kemenangan Kristus atas seluruh otoritas kuasa maut yang adalah bagian yang kita hadapi ketika kita berdosa. Itu sudah diselesaikan sempurna sampai kepada kematian, dan kematiannya tidak menahannya. Ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus itu menyatakan keberadaannya. Kebangkitan Kristus menyatakan hakikatnya bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia adalah sumber hidup, dan hidup itu adalah Allah sendiri. Ini merupakan janji dan jaminan. Kristus bangkit berarti memberikan jaminan akan hidup kekekalan. Orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kematian yang kekal. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kematian yang dialami manusia berdosa ada 3. Kematian secara fisik, kematian secara rohani, dan kematian kekal. Kematian secara fisik dialami oleh setiap kita, setiap umat manusia. Tetapi kematian rohani akibat dosa adalah kematian dalam kekekalan akibat penghukuman dan penghakiman Allah karena dosa. Kuasa dosa yaitu maut telah dikalahkannya. Telah dikalahkan oleh Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup, dan hidup itu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, Kristus bangkit berarti menggenapi nubuat kitab suci. Menggenapi nubuat perjanjian lama. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kematian yang menunjukkan Yesus yang adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Kristus bangkit berarti kematian yang sulung atau yang pertama dari orang-orang yang meninggal, yang menunjukkan jaminan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dalam Matius 1, dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Kristus bangkit berarti memberikan pengharapan yang pasti. Kristus bangkit memberikan pengharapan yang pasti. Karena orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Kristus saja adalah seorang yang paling malang.
Tetapi tidak hanya menaruh pengharapan kepada Kristus, tetapi juga pada kebangkitannya adalah hal yang paling berbahagia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan akan hidup baru di dalam Kristus. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai 7. Maka Bapak Ibu, jangan takut. Percayalah kepada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Percayalah akan kehadirannya yang nyata. Percayalah akan kebangkitannya. Karena kebangkitannya meneguhkan iman saudara dan saya. Karena kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah Allah yang hidup. Percayalah bahwa ada kehidupan setelah kematian. Do not be afraid. Jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Di tengah situasi dan kondisi yang menghimpit kehidupan kami, bagaimanapun yang dialami oleh para murid dan pengikutnya, begitu juga situasi yang kami hadapi. Kondisinya, situasinya berbeda. Tetapi situasi yang kami hadapi saat ini adalah sangat mencekam, membuat kami takut. Di tengah-tengah ketakutan kami, Engkau berkata, jangan takut. Tuhan, tolong kami. Berikan kami kekuatan untuk terus bertahan dan teguh sesuai dengan pengakuan iman kami, bahwa kami mengakui dan mengikuti Engkau sampai seumur hidup kami. Itulah komitmen kami. Kami bersyukur karena kemenangan yang Engkau nyatakan, Engkau berikan sebagai jaminan bagi kami bahwa ada kehidupan setelah kematian.